الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Sam yang telah membacakan kalam-kalam ilahi dengan begitu merdu dan sendu. Semoga pahalanya sampai kepada beliau khususnya dan juga bagi kitab secara umum. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua IKA kepada Kang Suparli MSI. Waktu kami bersilakan. Kang Wildan, punten di unmute Kang Suparli. Iya, Nak. Audio suaranya masih mute. Kang Wildan. Mana Kang Wildan? Udah itu milik Kang Suparli. Udah. Ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir dan berpartisipasi dalam halal bihalal 1441. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan tetap bisa membawa Man Pacet ini menjadi man unggulan di Kabupaten Cianjur. Amin, amin. Yang kedua, guru kami yang tercinta Pak Haji Subandi. Sehat Pak? Sehat selalu Pak? Mudah-mudahan Pak Haji Subandi, kemudian juga guru-guru yang lainnya juga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan satu kekuatan yang mudah-mudahan beliau nanti tetap bisa bersama-sama dengan kita, terutama di alumni Man Pacet, dan beliau selalu hadir kalau kita undang dalam setiap kegiatan event pertemuan ini. Amin. Kemudian tak lupa juga senior kita, ada Kang Acu, Teh Dine, Kang Jajat, kemudian juga adik-adik kelas kita yang sudah mulai bergabung di IKA ini. Juga sahabat kita nih yang di Makassar, Ibu Kusprihatin, ini sudah muncul dari Makassar. Kemudian juga teman-teman yang dari Jawa Tengah. Ini juga Nyiloro Kidul, Pelabuhan Ratu. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung di acara kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi bersama. Mudah-mudahan di tahun musibah kita pada kali ini, kita sedang menghadapi corona kalau nggak ada sih aja merahnya. Keseluruhan. Mudah-mudahan Allah SWT segera mencabut seluruh musibah yang ada di negara kita dan ini, sehingga pada tahun depan diharapkan kita akan bersilaturahmi dalam halal secara langsung di sekolah kita. Itu harapan kita. Dan tentunya juga sekali lagi saya selaku atas nama perwakilan teman-teman alumni mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kang Gagas Kidul, Kang Acu, Teh Dine, juga kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya sehingga semuanya bisa kita bertemu bersilaturahmi melalui virtual conference ini dengan aplikasi yang bisa kita lakukan bersama Android dan laptop. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan tetap bangun silaturahmi ini walaupun dengan cara apapun, termasuk juga melakukan media massa kita bangun sehingga pada akhirnya silaturahmi kita terjaga dengan baik. Saya kira itu atas nama kami, lagi atas nama Ketua IKA, mohon maaf atas segala kekurangannya.
karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas segala perhatian dan mari kita sama-sama ikuti pertemuan ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemana tuh Akang lu lompatan. Terima kasih Akang atas waktunya. Jangan bosan ya. Sok diheureyan ku abdi Akang hapunten abdi. Sami-sami. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Man 2 Cianjur yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Deden SPD MSI. Kepada beliau kami persilakan. Mangga Bapak. Mangga Bapak. Bapak. Pak Dedet, mangga di haturanan. Kemana bapaknya ya? Kayaknya sedang itu ya, ke belakang. Tadi telepon. Guru. Barangkali guru kita dulu aja, Pak Haji Subandi. Ya, kayaknya di sini sambil menunggu Bapak ya, kayaknya nggak lengkap kalau di sini tidak sama apa namanya di wejangan juga dari Bapak kita, Bapak Subandi, yang selalu hadir di setiap kegiatan IKA. Itu saya sangat salut sekali kepada beliau. Barangkali Bapak berkenan untuk bisa menyampaikan sepatah kata untuk kami. Kami nggak punya bosan untuk mendengarkan dari Bapak. Kami persilakan Bapak Haji Subandi. Waktunya kami persilakan. Kang Wedan punten hayang di unmute. Kedap masih unmute Bapak. Dan ya sang unmute-nya lira teu Pak. Bapak Audiona Bapak dibuka we. Pak Bandi. Mohon. Ini biasa ini nganmut. Ini Pak Kepala Ayah nama. Ini Pak Kepalana aya. Mana neme Bapak mana? Pak mangga. Bapak heula atuh mangga Bapak. Mangga Pak. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua IKA Man Pacet Man 2 Cianjur yang saya hormati, juga kepada seluruh pengurus IKA Man Pacet. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tak lupa saya sampaikan kepada kesepuhan Man 2 Cianjur, yaitu Bapak Subandi, yang alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau ini tetap masih ada di tengah-tengah kita. Walaupun umur tetap bertambah, tetapi kehadirannya yang lebih penting di antara kita semuanya. Sebelum sambutan ini saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang telah tiada, yang telah mendahului kita, terutama kepada guru kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ma'mun Hidayat, yang kemarin pas tanggal 1 Syawal, yaitu bertepatan dengan Idul Fitri, beliau telah meninggalkan kita semuanya. Untuk itu, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mudah-mudahan surat Al-Fatihah tadi sampai kepada beliau dan mudah-mudahan Allah membukakan di alam kuburnya dan semoga mereka yang telah meninggalkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya telah diajak gabung dalam Ikatan Keluarga Alumni MAN 2 Cianjur atau MAN Pacet. Ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi selaku pimpinan. Dan insya Allah selama MAN 2 Cianjur berada, insya Allah saya tidak akan melupakan tentang MAN 2 Cianjur. Karena salah satu dari putri saya, yaitu Nida juga alumni dari MAN 2 Cianjur 2018 kemarin. Jadi ikatan secara batin, saya dengan MAN 2 Cianjur tidak mungkin bisa terlupakan atau terbantahkan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan dan bapak-bapak semuanya, bahwa MAN 2 Cianjur untuk saat ini alhamdulillah secara nasional kita sudah masuk di jajaran nasional. Salah satunya adalah saya, Kepala MAN 2 Cianjur, diangkat sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Aliyah plus Keterampilan se-Indonesia. Allah Amin. Barokallah, barokallah Bapak. Jadi alhamdulillah MAN 2 Cianjur atas kesuksesan kemarin penyelenggaraan Expo secara nasional, kita cukup dikenal secara nasional. Kemudian juga alhamdulillah juga untuk di tingkat Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah MAN 2 Cianjur pada tahun kemarin 2019 kemarin alhamdulillah menjadi tempat penyelenggaraan KSM tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tantangan buat kita semuanya bahwa MAN 2 Cianjur sekarang sudah di tingkat provinsi maupun nasional sudah memiliki nama dan sudah dikenal. Nah, inilah tantangan bagi saya selaku kepala di MAN 2 Cianjur. Alhamdulillah berkat doa dan bantuan dari alumni, alhamdulillah perkembangan MAN 2 Cianjur sampai saat ini ada perubahan-perubahan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah Kenapa di-unmute, Bapak? ada gangguan sinyal sedikit. Ya, perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, alhamdulillah MAN 2 Cianjur semenjak saya bertugas, alhamdulillah yang masuk perguruan tinggi sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Tahun kemarin ada 43 siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SMPTN maupun SPAN-PTKIN. Dan untuk tahun ini ada sedikit penurunan, yaitu sekitar 20 orang, karena memang ada sesuatu hal yang memang perlu dievaluasi untuk tahun depan. Kemudian juga Bapak dan Ibu untuk pembangunan, alhamdulillah hari ini sedang dilaksanakan lelang pengawasan untuk workshop keterampilan, yaitu 3 lantai di pinggir jalan yang dekat yang bekas rumahnya Bu Lela. Alhamdulillah hari ini sedang lelang pengawasan dan untuk konstruksi itu menunggu instruksi dari pusat. Alhamdulillah tahun ini MAN 2 Cianjur mendapatkan bantuan yaitu 4,95 miliar untuk pembangunan workshop dan isinya, yaitu mebler dan sebagainya. Dan insya Allah untuk tahun depan, sampai saat ini belum ada pembatalan, yaitu untuk pembangunan asrama, kurang lebih saya ajukan sekitar 8-10 miliar. Rencana 3 lantai untuk asrama putra dan asrama putri, yaitu 2 unit, yang rencana akan dibangunkan di asrama yang sekarang sudah ada,
itu nanti dibongkar dan nanti dibangunkan gedung yang baru. Itulah Bapak dan Ibu, alhamdulillah Allah Bapak. berkat Bapak dan Ibu semuanya, rekan semuanya, alumni, alhamdulillah dukungannya bahwa Mandua Cianjur sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, dari segi prestasi, ini berkat bimbingan dari alumni juga. Jadi Bu Haji Dine atau Ketua IKA, kalau memang ada bonus, saya mungkin ke alumni yang namanya Adi. Adi yaitu silat. Kemarin dia sudah 2 kali membawa nama baik Mandua Cianjur sebagai juara umum 3 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini adalah menjadi juara umum 2 untuk tingkat silat tingkat Asia dan Eropa. Jadi keren. Persilatan di kita dengan bimbingan dan latihan dari Saudara Adi itu alhamdulillah sudah sampai ke tingkat internasional. Dan ini menjadi daya jual untuk Mandua Cianjur. Setiap ada tamu, setiap Pak Direktur juga datang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, selama 2 tahun berturut-turut itu Pak Direktur Pak Umar datang ke Mandua Cianjur. Yang pertama tahun 2018 bulan November dan yang kemarin 2019 yaitu bulan September beliau hadir di Mandua Cianjur. Dan insya Allah tadinya tahun ini 2020 itu untuk peresmian gedung workshop keterampilan. Insya Allah beliau akan didatangkan juga. Tapi situasi COVID seperti ini mungkin harapannya kecil sekali. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk prestasi di bidang akademik maupun non akademik Mandua Cianjur tetap maju terus dan bertambah. Kemudian ada sebuah ini catatan mungkin buat para alumni, ini Kang Jajat, mungkin untuk pengurus yang lainnya, yaitu saya belum punya database tentang alumni yang sekarang itu berkiprah di instansi mana atau di organisasi mana gitu. Karena Pak Direktur itu sangat membanggakan aliyah-aliyah terutama yang di Jawa Timur. Kalian dokter ini alumni dari Man Anu, ini seorang politikus ini alumni dari Man Anu gitu kan. Sementara saya yakin Mandua Cianjur atau Man Pacet ini banyak alumni-alumninya yang sudah berkiprah, bahkan ada yang sudah profesor mungkin ya, sudah doktor gitu kan. Ini perlu Pak Kang Jajat dan rekan-rekan yang lainnya itu diinventarisir. Dulu saya pernah nelpon ke Kang Iman yang Cianjur TV. Nah itu sampai saat ini belum ada kabarnya juga. Jadi kan karena Kang Iman itu adalah di dalam IT, saya rasa punya database tentang hal itu. Jadi kepada ketua, mohon ketua ini Ika dan juga para pengurusnya, itu saya minta data-datanya untuk nanti diupload dan langsung dikirim ke Japrik, ke Pak Direktur, ke Pak Umar. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah tantangan untuk Mandua Cianjur. Mandua Cianjur ini tinggal bagaimana kita mengekspos, kemudian memberitahukan kepada orang banyak, itu baik melalui media sosial atau media yang lainnya, sehingga Mandua Cianjur cukup diperhitungkan di tingkat nasional. Kemudian juga selanjutnya untuk para alumni, ini saya minta bantuannya untuk para alumni. Ini kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan, kemarin ada orang tua siswa yang datang kepada saya dan ketua komite Pak Haji Tata. Beliau akan menyanggupi pembangunan masjid yang di depan itu, yang di depan kantor. Yang kemarin alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya bisa bernegosiasi dengan PCNU, juga dengan Al-Ma'arif, dengan SMA Ma'arif, saya bisa membongkar yang rumah yang di depan itu. Sekarang rencananya itu mau jadikan masjid. Nah rencananya pembangunan itu setelah hari raya ini, hari raya Idul Fitri di bulan Syawal ini, tapi belum ada konfirmasi lagi. Insya Allah nanti akan saya tindak lanjuti lagi penawaran itu. Itu rencana pembangunannya itu dia sanggup untuk 1 lantai dengan dana kurang lebih 1 miliar katanya 1 M. Nah, saya minta bantuan kepada rekan-rekan semuanya nanti dalam pembangunan masjid
Kalau memang dananya masih kurang dan cukup, itu mohon bantuannya untuk pembangunan masjid tersebut. Insya Allah, insya Allah. Sangat penting sekali masjid Ya, untuk betul, Pak. Dua Cianjur. Mudah-mudahan. Kemudian juga insya Allah kalau untuk Ma'arif itu juga sedang diperjuangkan Bapak dan Ibu. Saya juga mohon doanya. Yang tahu persis adalah Pak Haji Samsudin. Mana Pak Haji Samsudin? Pak Haji Samsudin yang tahu persis kemarin karena Jakartanya. Dan insya Allah doakan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik lah, baik untuk Manpacet maupun untuk Ma'arif, yang sama-sama tidak dirugikan, tetapi sama-sama juga diuntungkan. Mudah-mudahan ini solusi jalan tengah nantinya. Dan insya Allah nanti akan saya tindak lanjutkan lagi dengan Pak Samsudin itu ke Jakarta lagi untuk Ma'arif. Kemudian juga untuk yang di atas, mungkin Kang Ai ya. Kang Ai juga saya sedang merancang bagaimana yang di atas itu pemanfaatan untuk sayuran dan untuk hidroponik dan sebagainya. Itu insya Allah akan kami garap untuk yang kampus 2 di atas. Setelah kampus yang 1 di bawah itu sudah selesai saya tata kembali gitu. Kalau sudah pembangunannya, asramanya dan sebagainya, saya rasa kalau sudah SBSN ada di dalam sebuah lembaga untuk diungkit-ungkit kembali itu agak susah kayaknya ya, Kang Jajat ya. Kalau SBSN itu sudah paku bumi menurut saya itu. Nggak bisa lagi organisasi apapun yang bisa menggugat kembali tentang keberadaan tanah tersebut. Karena sudah dipaku bumi oleh SBSN itu sendiri. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi seperti halnya tahun-tahun yang dulu. Mungkin zaman Amin. teteh ya. Itu ada sedikit permasalahan, mudah-mudahan ini sudah selesai semuanya. Kemudian juga saya minta bantuannya kepada rekan-rekan semua atau akang-akang semua. Ini adalah berkenaan dengan IT. Nah, sekarang negara kita atau Kementerian Agama sedang berfokus kepada IT, kepada akang-akang atau eteh-eteh yang memang punya putranya yang ahli di dalam IT, terutama Kang Asep dari Jawa Timur ya. Itu karena sekarang ada lombanya lomba robotik Kang Asep. Kemudian IoT, Internet of Thinking dan sebagainya, ini perlu kita tenaga-tenaga ahli di bidang IT. Di bidang-bidang IT ini yang perlu kita untuk kedepannya. Karena lomba-lomba itu kebanyakan sekarang berbasis IT seperti itu. Dan juga alhamdulillah perlu juga saya sampaikan sampai hari ini walaupun kondisinya COVID, berdasarkan laporan dari Ketua Panitia PPDB, alhamdulillah yang sudah daftar ulang dan sudah benar-benar masuk ke Man 2 Cianjur ada sekitar 220 orang. Alhamdulillah. Mungkin kalau di SMA baru dibuka pendaftaran, tetapi Man 2 Cianjur sudah lebih awal membukanya. Karena ada edaran dari Kementerian Agama bahwa kita bisa membuka untuk pendaftaran. Begitu juga kepada akang-akang dan teteh yang mau menjolokkan anaknya ke Man 2 Cianjur sangat terbuka sekali untuk masuk kembali ke Man 2 Cianjur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari segala dosa, segala hilaf, dan juga kita dijauhkan dari api neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden. Ya Allah, Pak Deden saya ngerinding dengernya. Dulu yang saya tahu Man itu sebagai second class ya. Yeah. Jadi kalau alternatif nggak keterima di SMA mana, baru bisa ke Man 2 Cianjur. Gitu. Tapi sekarang Man 2 Cianjur sudah mencoba lebih banyak inovasi dan prestasinya. Terima kasih Pak Deden yang sudah bisa mengantarkan Man 2 Cianjur seperti sekarang ini. Saya sendiri insya Allah, karena saya juga bergerak di dunia pendidikan, saya di SMP Negeri 1 Cipanas, Bapak.
Alhamdulillah setiap setiap ada season untuk bisa mengenalkan tentang Mandua Cianjur di sekolah saya mencoba menyampaikan hal ini kepada Alhamdulillah beberapa sudah masuk di sana. Saya mau nitip anak-anak saya Bapak di sana. Amin. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, dapat ilmu yang bermanfaat, lebih lebih diakui sebagai bagian dari masyarakat. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Haji Subandi sebagai salah satu guru pensiun guru, tapi bukan pensiun Bapak, buat saya mah ada guru saya tetap. Kepala sekolah. Sesepuh. Iya, sesepuh Mandua Cianjur. Kami persilakan waktunya untuk Bapak Haji Subandi. Ya, sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kemudian Bapak Kepala yang saya hormati, saya sendiri sebenarnya ini tadi atau malam tadi menerima ada undangan, bukan undangan itu, informasi daripada HP itu sendiri, yaitu anak saya ya yang bertugas barangkali sekarang sebagai honorer di Mandua Cianjur ini memberitahu, Pak, cina kalau mau ikut, ayo cina, kata anak saya. Akhirnya saya ikut dan sekarang berada di depan ini, alhamdulillah bisa bertemu bertatap muka. Hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu, anak-anak, para alumni, dalam kegiatan seperti ini, saya mengharap juga sampai di sini saja. Begitu bantuan-bantuan yang diperlukan oleh para alumni kepada tingkat pendidikan di Mandua Cianjur ini, sangat besar harapannya barangkali. Karena kalau saya lihat perkembangan ini lebih hebat lagi Mandua Cianjur. Ketika saya menjabat di sana, ketika masuk ke sana tahun 79, saya berada di Pacet dulu, yang ketika itu ya para siswanya yang sekarang sudah menjadi para dosen, para PNS, alhamdulillah berkat kemajuan dan tingkatan daripada siswanya itu sendiri meningkat dengan pesat. Bapak dan Ibu yang perlu juga diketahui, termasuk Bapak Kepala Mandua Cianjur sekarang ini, siswa yang berada pada zaman dahulu pun sudah kita kenal bahwa Pacet itu dari ujung barat sampai ujung selatan di tingkat pendidikannya. Karena peserta, ya, bukan hanya, malah yang pribuminya itu sendiri tidak kenal, tidak mengenal apa itu manfaat, apa itu MTSN. Ya, ketika saya berkeliling, ternyata tingkat kecamatan saja tidak tahu apa itu Pacet. Dikiranya hanya sekolah agama saja. Bagaimana untuk menenangkan itu? Akhirnya saya dengan para siswa, baik di bidang olahraganya, bidang seninya, dan lain sebagainya, memperkenalkan diri. Terutama saya dulu masih ingat ketika mengenalkan olahragawan, terutama pemain voli putri. Ketika kita masuk lapangan, pada mentertawakan. Oleh warga yang tidak tahu bahwa kita ditertawakan.
ini nggak salah masuk nih. Ini bukan tempatnya, yang pakai jilbab, yang pakai ini masuk ke lapangan poli. Sampai begitu pada waktu itu. Akhirnya saya ketuk orang tersebut, tolong Pak, saya bilang, saya di sini untuk menangkan manpacet. Apa sih itu manpacet? Manpacet itu tingkatan SLA yang sederajat dengan SMA, hanya naungannya yang berbeda. Saya bilang seperti itu. Dia kadang tidak tahu apa-apa, ya akhirnya dia juga sampai, mohon maaf, karena saya sampaikan, apabila Anda menghina atau mengejek kepada orang tersebut yang berjilbab di lapangan, sama dengan mengejek kamu sendiri. Tapi alhamdulillah, berkat kita berkembang di sana, menyampaikan melalui jalur olahraga tersebut, akhirnya guru-guru lain pun yang ada di Cipanas itu, termasuk ya guru-guru PGRI, beliau pun akhirnya menyambut baik. Maka pada tahun-tahun berikutnya banyak bahwa para guru PGRI itu bila berolahraga itu kerudung, training, dan bagaimana olahraga. Alhamdulillah. Begitu saya mendengar sekarang sambutan daripada Bapak Kepala, alhamdulillah. Dengan barangkali sangat hati yang terharu begitu. Kalau saya dulu hanya tinggal diam di tempat, tidak kemana-mana, tapi sekarang sudah mencapai tingkat Asia. Alhamdulillah. Oleh karena itu juga perlu diketahui Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mungkin para siswa alumni Manpacet ini banyak yang sudah menjadi profesor dokter. Di antaranya yang saya kenal barangkali adalah Profesor Dr. Tajul Arifin, ya sebagai dosen di UIN Bandung. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pas pada Bapak dan Ibu, dan insya Allah saya ini selalu eksis apabila Anda memang tahu dan mengetahui, ya, dan dalam keadaan tubuh yang sehat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka masih dalam Hari Raya Idul Fitri, saya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapakku. Atas masihan wejangan sareng motivasi kanggo sadayana. Mudah-mudahan Papayuna man Cianjur, man 2 Cianjur langkung majeng deui nya Panya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, mungkin kami juga ingin mendengar berbagi pengalaman sama siapa ya? Kang Asep Saiful Hamdani. Ya, saya dengar kiprahnya luar para alumninya, apalagi dengan angkatannya barangkali yang kini sudah bermukim di Surabaya. Mudah-mudahan ini cerita dan pengalamannya bisa memotivasi kami di sini para yang masih muda, yang rasa muda mungkin. Saya udah tua tapi merasa muda, Pak. Ya, mangga silakan Bapak. Senior heula kadang nama Kang Acu. Mohon kin gampil Pak Acu mah sebagai ini sebagai penutup gerbang nanti. Bayadi di payun sok, Bayadi. Ya, mangga, Oke, mangga. Aturun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Kang Acu heula tuh di payun. Mangga bari Pak Acu heula. Mangga. Ini tapi heula. Jadi lebih heula gitu nya. Tuh nya. Mangga. Aturun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala MAN 2 Cianjur, Pak Deden. Mohon maaf saya mungkin kurang lengkap menyebut nama Bapak.
Yang saya hormati, yang selalu saya doakan, Pak Subandi, guru saya yang luar biasa ini, beliau masih bugar. Ini teman-teman sekaligus musuh juga sebenarnya, musuh bulu tangkis dulu itu. Tahun 85 beliau masih jago-jagonya itu main bulu tangkis. Angkatan 85 kebetulan hanya diwakili oleh 2 orang. Saya sendiri sama Yadi Tembong Muaya dari Cikalong. Beliau sekarang kepala MTS ya, di mana itu, di Cililin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Asep Saiful Hamdani, lulus 85, angkatannya Ibu Ani Dianurani. Sekarang tugas di IAIN di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kalau tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan, Kepala Madrasah menyampaikan, kalau Pak Direktur selalu menyebut Jawa Timur, sebenarnya justru perlu kita bangga, MAN 2 Cianjur, alumninya justru merambah Jawa Timur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Abdi dinas di selesai perjalannya panjang, jadi tahun 85 itu lulus dari Pacet, lalu tahun 85 dilanjut S1 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selesai, lalu lama mengabdi jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya sampai sampai sekarang sih masih juga. Lalu tahun 2000 ada pengangkatan untuk dosen negeri di UIN Sunan Ampel. Jadi semenjak 2000 lalu menjadi ASN, jadi PNS di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kebetulan bertugas di program studi pendidikan matematik, ini berkat ilmunya dari guru kita Pak Jatman. Jadi saya mengambil pilihan di program studi pendidikan matematik. Lanjut S2 tahun 95, lalu selesai S3 tahun 2013 juga kebetulan dari Universitas Negeri Surabaya, tetangga sebelah. Sekarang dinasnya di program studi pendidikan matematik UIN Sunan Ampel di Fakultas Tarbiyah. Jadi kalau UIN Sunan Ampel itu ada 2 sebenarnya yang matematik itu. Ada pendidikan matematik, kalau pendidikan matematiknya di Fakultas Tarbiyah. Kalau matematik murninya ada di Fakultas Saintek. Nah, kebetulan kami 5 tahun terakhir ini diamanati pertama untuk mengembangkan soal untuk SPAN PTKIN. Untuk semua mata uji sebenarnya. Lalu juga diamanati untuk mengembangkan soal untuk KSM. Nah, terakhir juga kami UIN Sunan Ampel juga diamanati untuk mengembangkan soal seleksi untuk MAN IC dan MAN unggulan ya, MAN PK, MAPK. Jadi barangkali ada hal-hal atau informasi yang bisa kami bagi untuk para alumni atau untuk MAN sendiri, kami siap sebenarnya untuk membantu memberikan informasi-informasi penting. Tetapi kalau soal yang tidak boleh dibocorkan. Bapak Ibu itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Lalu barangkali sempat jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa monggo kontak saja, kami jemput di mana nanti. Ya barangkali kalau berkenan mau nginep di rumah monggo gitu. Karena beberapa alumni sebenarnya beberapa teman dari Sukabumi
Gue sering mampir ke sini. Waalaikumsalam. Mangga diantos upami ka Surabaya. Tekap sakitu bae. Mun mangga Kang. Atur nuhun. Atur nuhun Monggo pangangkatan. upami aya anu peryogi di apa namanya perlu dikonsultasikan atau perlu informasi lebih lanjut, mangga diantos. Atur nuhun. Nuhun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Asep selaku alumni dari Surabaya. Mudah-mudahan nanti mungkin Akang juga bisa jadi base database yang di Surabaya. Iklan yang di Surabaya barangkali nanti kalau ada apa mungkin kami bisa menghubungi Akang ya Kang. Baik, mungkin kita lanjutkan sambutan oleh sesepuh IKA kita. Di sini juga ada Kang Acu Suntana, angkatan 83, bisa menyampaikan sambutannya. Waktu kami persilakan, Kang. Berapa menit? Ulan, Kang? Berapa menit? Mangga tong lami teuing lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 10 menit, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi, juga Kepala Manpacet yang ke-8, yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi. Sudah terbiasa. Terhormat Bapak Dr. yang terhormat Bapak Ibu kami yang sudah bekerja maupun yang masih bertugas, Bapak Ketua Komite MAN 2 Cianjur beserta jajarannya, insya Allah di sini juga barangkali ada anggota komite. Kemudian yang saya banggakan para alumni MAN 2 Cianjur. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka halal bihalal tahun 1441 Hijriah. Meskipun penyelenggaraannya dilaksanakan secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahmi, yaitu tetap dapat mempererat tali persahabatan dan persaudaraan kita. Sholawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan sedikit berbicara, hari ini ada berita duka, yaitu suami dari Teh Neng Yulianti, alumni Manpacet tahun 1982, ayahanda dari Tina Nuraila, alumni 2002, ayahanda dari Heru Heruman, alumni 2008, atau juga kakak iparnya Dede Farida, seangkatan dengan Ibu Kamkam, yaitu Bapak Abdullah, hari ini telah meninggal dunia. Dan alhamdulillah tadi saya dia ke sana. Innalillahi wa almarhum iman dan Islamnya. Selanjutnya ada Bapak Kepala MAN 2 Cianjur, Bapak mantan Kepala Sekolah, dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Kami alumni Manpacet atau alumni MAN 2 Cianjur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Kapok ya mana wasiyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menerima saum kita dan ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Selanjutnya, kami selaku murid Bapak dan Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kehilapan dan kealpaan kami, baik pada saat menjadi siswa Manpacet maupun kehilapan kami setelah lulus dari Manpacet. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, selain ayah dan ibu tentunya, tentu Bapak Ibu guru di Manpacet juga adalah orang tua kami. Sehingga apabila Bapak dan Ibu tidak memaafkan kehilapan kami, tentu kami adalah orang yang merugi. Untuk itu sekali lagi, kami mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, kami pun selalu berharap akan doa dari Bapak dan Ibu guru, sehingga pada bulan Syawal ini, kami para alumni MAN 2 Cianjur atau Manpacet, termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Minal aizin wal faizin. Sebaliknya, bila ada kehilapan Bapak Ibu guru kepada kami, tanpa diminta pun, insya Allah kami telah memaafkan. Kami berdoa, semoga Bapak dan Ibu guru senantiasa sehat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dicintai oleh Rasul, semakin dicintai oleh para siswa, keluarga, serta umur yang diberkahi. Bagi para guru yang telah wafat, mudah-mudahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama mereka, dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala MAN 2 Cianjur, kami atas nama alumni Manpacet mengucapkan selamat atas prakarsa Bapak di tahun 2019. Menurut pantauan kami, catatan kami, banyak kemajuan-kemajuan selain pembangunan sarana fisik, dan yang membuat kebanggaan kami adalah semakin banyaknya siswa MAN 2 Cianjur yang diterima di SMPTN, dan sekaligus banyak prestasi-prestasi lainnya, termasuk seperti tadi, MAN 2 Cianjur bisa menjalankan ekspor keterampilan di tingkat nasional, dan juga kepala sekolah sendiri menjadi ketua atau diangkat jadi ketua MAN 2, ketua kelompok keterampilan tingkat nasional. Pembangunan itu tidak pernah selesai. Pembangunan selalu berkelanjutan. Kami doakan semoga Bapak Kepala MAN 2 Cianjur dan jajarannya sehat selalu dan senantiasa memperbaiki, menindaklanjutkan ke arah MAN lebih baik dan lebih baik MAN. Maaf kalau sebenarnya MAN lebih hebat apa MAN lebih baik ya? MAN lebih baik. Selanjutnya, kepada para alumni MAN 2 Cianjur, kami harap khususnya kepada pengurus ikatan alumni untuk senantiasa menjalin silaturahmi dan bahkan lebih ditingkatkan lagi kualitas silaturahminya. Alhamdulillah, pada saat ini banyak media sosial yang dapat digunakan untuk bersilaturahmi seperti hari ini dan berdiskusi secara virtual seperti Zoom atau Google Meet. Saya berharap jika Manpacet dapat memfasilitasi untuk melakukan pertemuan virtual seperti hari ini minimal 1 bulan 1 kali. Insya Allah dengan saling bertemu dan berdiskusi, persaudaraan kita semakin baik dan lebih jauh lagi. Keberadaan Ikatan Alumni memiliki peran lebih baik dalam pengembangan MAN 2 Cianjur. Diambil oleh para alumni. Pertama, mempromosikan MAN 2 Cianjur kepada anak kandung.
kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman-teman. Seperti tadi pengalaman untuk mempromosikan MAN 2 Cianjur. Atau tidak, keluar kepada tetangga, tuh alumni MAN mah bager, cager, tur pintar. Paling tidak supaya tetangga di sekitar kita merasa tertarik dengan MAN 2 Cianjur. Kemudian juga sedikit ada di media sosial. Jangan sungkan-sungkan mencantumkan identitas sekolah MAN 2 Cianjur. Jangan S1-nya yang dicantumkan. Tadi MAN 2-nya juga tolong dicantumkan. Apakah itu di atau di media sosial lainnya. Kedua, bagi para alumni yang secara finansial berkecukupan atau berlebih, bisa menjadi orang tua asuh atau penyandang dana bagi para yang kurang mampu. Hal ini tadi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, alumni MAN Patet sudah 41 angkatan. 10.000. Dalam hal ini, saya sedikit, mohon maaf, sedikit berbagi saya. Anggota alumni dari Institut Pertanian Bogor. Pada beberapa tahun rektor menyampaikan permasalahan, yaitu diantaranya ada 400 mahasiswa IPB yang akan kena DO. Permasalahan ini disampaikan kepada para alumni melalui himpunan. Permasalahannya adalah DO-nya itu disebabkan karena ketidakmampuan mahasiswa untuk membayar uang kuliah. Pada saat itu alumni bergerak dan alhamdulillah selama 1 bulan 400 mahasiswa IPB itu bisa diselamatkan uang kuliahnya. Kalau rata-rata kuliah di IPB itu 5 juta, ya sekitar dalam waktu 1 bulan bisa diselesaikan. Tentu IPB lain dengan alumni MAN, tapi paling tidak semangatnya yang bisa kita ambil. Untuk itu, atau mungkin juga pada saat sekarang ini, COVID-19, kita juga bisa berkiprah di situ untuk minimalisir para orang tua siswa MAN 2 Cianjur dalam dampak COVID. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir, saya lupa, bagi siswa yang baru lulus, kami ucapkan selamat menjadi alumni MAN Pacet. Dan untuk pengurus IKA, tolong disambut itu para alumni baru sebagai lulusan kita. Dan kemarin terakhir di sini juga nampaknya hadir alumni MAN termuda, yaitu angkatan 2018. Mudah-mudahan bisa gabung hari ini. Itu ketua OSIS tahun 2018, saya lupa namanya. Dan ketua MPK-nya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali, oh ya, terakhir barangkali ini, saya ucapkan terima kasih ini ke Kang Wildan yang telah memfasilitasi acara Halal Bihalal hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Acu atas maparin sambutan. Luar biasa ya, MAN 2 Cianjur teh geninganan seueur kiprahna, seueur inovasina. Mudah-mudahan kapayuna langkung majeng deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna mari kita lanjutkan ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jaja Sudrajat, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Tur nuhun dai, punten nganggo peci heula.
penceramah. Mohon, mangga. Oh, baik. Untuk tausiah, tolong semuanya di mute, ini di unmute ya. Mohon. Siap. Suka. Mohon. Sedang di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Hadratul mukarramin, para masyayikh, wabil khusus Bapak Haji Deden, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man Pacet, Man 2 Cianjur, atau yang dahulu kita kenal dengan Man Pacet. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Bapak Haji Sobandi, dan beliau pun mantan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pacet. Yang sama-sama kita hormati Ketua IKMAN, Kang Parli, kemudian para senior kami yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan dan diwakili oleh 2 orang. Yang satu dari Jawa Timur, yang satu dari Jawa Barat. Kemudian para junior kami. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini saya Haji Jajat Sudrajat, alumni tahun 86, yang saat ini usia saya sudah memasuki usia 56 tahun. Dahulu sama-sama dengan teman-teman sekalian, dengan senior sekalian, masuk di Madrasah Aliyah Negeri Pacet. Yang tadi segudang prestasi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Tentunya bagi kita itu dirasakan penting sekali dengan prestasi yang sudah internasional, bukan saja di dunia nasional tapi juga internasional. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semua, adalah bagaimana berkontribusinya untuk pembangunan negara dan bangsa para alumni Madrasah Aliyah Negeri ini. Mulai dari angkatan pertama sampai dengan angkatan-angkatan berikutnya, termasuk yang baru lulus tahun ini, Pak Kepala. Mudah-mudahan mereka selalu dapat berkontribusi untuk membangun negara dan bangsa kita tercinta. Amin, amin, amin. Lebih daripada itu, bagi saya, Madrasah Aliyah Negeri itu merupakan bagian daripada sepenggal daripada kehidupan. Bukan saja tempat mencari ilmu, tapi ternyata di sana ketemu jodoh gitu loh. Dan dari ketemu jodoh itulah kami alhamdulillah dikaruniai 4 orang putra putri, 2 orang putra, 2 orang putri. Kemudian sudah dikaruniai 3 orang cucu. Dan insya Allah bulan ini mohon doanya akan hadir lagi cucu yang keempat dari putra yang kedua, putri pertama. Kalau cucu kami yang pertama, yang kedua, ketiga
sampai dengan hari ini masih mengikuti ayah dan ibunya. Jadi saya ini udah berstatus kakek dan nenek, Pak Haji Bandi. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Saya merasa sudah menjadi nin dan king gitu loh. Itu mohon doanya untuk cucu kami yang pertama baru masuk sekolah taman kanak-kanak di daerah Ciba di sana. Kemarin pasca di lockdown, kemudian baru masuk kurang lebih 1 minggu. Itu ya pas lucu-lucunya begitu, teriak-teriaknya. Oleh karena itu sebagai hiburan kami biasanya melakukan meeting Zoom atau webcaman untuk memonitor bagaimana cucu kami yang ada di negeri Sakura begitu. Ini mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 5 tahun, 4 tahun ke depan bisa berkumpul lagi dengan keluarga di sini. Ibu sekalian, jadi itulah berbicara tentang manpacet, jadi ada sepenggal kisah kehidupan nyata. Saya kira di sini saya melakukan hal itu juga mengambil contoh dan pelajaran dari Kang Acu begitu, yang sudah lebih dahulu gitu. Alhamdulillah sama Teh Yani, ya, alhamdulillah. Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Sebetulnya ya saya tidak bisa menolak, gitu kan. Tapi sesungguhnya saya bukan ahli, lastu ahlan, bukan ahli di bidangnya. Di sini hadir para kiai, para kesepuhan, para ajengan yang ahli di bidang tausiah, di bidang dakwah. Namun demikian, saya akan mencoba mengajak diri saya sendiri dan juga bapak-bapak sekalian. Insya Allah kita bersepakat bahwa yang namanya tausiah adalah sesuatu yang sangat esensi, sesuatu yang sangat penting sekali. Oleh karena itu dalam waktu yang singkat, saya hanya ingin mengajak, mengingatkan kepada diri kita semua, pokok bahasanya obrolan kita ini mungkin tidak lepas dari 4 saja. Dan mudah-mudahan ini bisa diingat dan mudah sekali. Mana yang 4 pokok bahasan dijadikan satu kesatuan. Yang pertama kita akan mencoba membahas tentang minallah, ilallah, billah, dan lillah. Itu saja Pak Kepala. Ya, yang 4 itu. Jadi minallah, ilallah, billah, lillah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang singkat ini akan mudah diingat. Berbicara tentang minallah, kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dulu waktu pelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah Negeri, entah di kelas 2 atau kelas 3 atau mungkin bahkan di kelas 1. Guru Quran hadis, guru kita, yang saya lupa lagi siapa tuh yang mengajarkan. Mungkin almarhum Pak Basuni barangkali. Bapak Suni. Nah, beliau mengajarkan satu ayat yang berbunyi wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim-rahim ibu kamu sekalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa gitu. Jadi kita sepakat yang namanya bayi medal ke alam dunia teu ngarti naon-naon, nu ngartina teh ukur ceurik we gitu. Nah, saya teringat kepada salah satu teori yang dikemukakan oleh seorang filosof di abad ke-17 yang bernama John Locke. Ayat ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh beliau. Beliau mengemukakan satu teori yang dikenal dengan teori tabula rasa. Di mana manusia itu pada awalnya bagaikan kertas yang masih bersih, belum ada tulisan apa-apa, dipersiapkan untuk menyusun satu program gitu. Yang dikenal juga dengan teori meja lilin gitu loh.
Kemudian pada awalnya manusia tidak mengerti apa-apa. Maka pengalaman hidupnya lah yang mengisi pribadinya untuk bisa mengendalikan emosinya, kemudian membaca fenomena alam yang terjadi, maka pengalaman hidupnya lah yang akan bisa memberikan jawaban. Oleh karena itu, maka saya yakin di sini yang saya hormati para senior yang sudah lebih awal keluar dari Madrasah Aliyah Negeri Pacet dulu dan sudah lebih awal berkiprah di dunia pendidikan atau di dunia lain. Beliau-beliau yang lebih banyak ilmunya. Makanya saya menaruh hormat sekali. Namun demikian kepada ibu bapak di bawah angkatan saya, di bawah angkatan kami, tahun 85 ke bawah, itu junior-junior kami, juga kami menaruh hormat. Kenapa? Mereka lebih sedikit dosanya, karena hidupnya belum seusia saya. Gitu. Jadi oleh karena itu menjadi penting dua-duanya. Yang muda masih sedikit dosanya, yang udah tua, itu kan, sudah lebih banyak pengalaman dan ilmunya. Gitu. Itulah arti daripada minallah, bahwa kita ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai khalifatan fil ard, ya, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam surat lain Allah berfirman kepada kita, surat Al-Insan itu ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Dan kami hendak mengujinya. Allah hendak mengujinya. Menguji siapa? Menguji kita, menguji manusia. Nabtalihi. Dengan apa kita diujinya? Dengan perintahnya, dengan larangannya. Dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan dengan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah memberikan satu potensi kepada kita semua yang sama. Sami'an basira, yakni alat untuk mereka berupa pendengaran. Dan basiro, alat penglihatan. Saya kira modal dasarnya sama nih. Baik teman kita, kakak-kakak kita yang sudah jadi profesor, yang sudah jadi doktor, maupun teman-teman yang dalam dunia pendidikannya belum sampai ke situ, Allah menganugerahkan potensi yang sama dengan waktu yang sama pula, tergantung bagaimana kita bisa melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam sehari semalam Allah memberikan jatah kepada kita, kepada siapapun orangnya, 1 kali 24 jam. Tidak ada yang kurang, gitu kan? Tidak ada yang lebih. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Oleh karena itulah, karena kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah, maka ketika kita hidup di dunia ini, tentunya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan ilallah. Ilallah dalam arti seluruh aktivitas yang kita laksanakan, intinya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di situ tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Minallahnya jelas, eksistensi kita adalah minallah. Turun ke dunia, ilallah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya ajaran agama Islam untuk membatasi diri kita supaya tidak melewati garis yang sudah ditentukan. Dalam ajaran agama, garis yang sudah ditentukan itu disebutnya had, batasan. Orang yang melewati batasan yang sudah ditentukan agama, had, maka orang itu disebut dengan orang yang israf, berlebihan gitu loh. Berlebihan. Umpamanya orang
mestinya melakukan ketaatan, tiba-tiba dia melakukan kemaksiatan. Dia berlebih. Melebihi batas aturan yang sudah ditentukan. Dalam permainan sepak bola, offset, kena free kick gitu kan. Nah, pasti akan ada tindakan penalti itu. Nah, oleh karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu sabdanya, mohon maaf Kang Farli ini ahli hadis, ya kalau saya tidak ada lengkap menyebutkan perawinya dalam rangka memperhemat waktu saja. Kata beliau, Ishmasyita fa innaka mayyitun. Wahbib masyita fa innaka muparrakuh. Wa'mal masyita fa innaka majzi'un bih. Hiduplah kamu sesuka hatimu. Ya. Tapi ingat fa innaka mayyitun. Ya, pada akhirnya kamu akan menjadi mayat, akan mati. Jadi apa sih hidup kita ini sebetulnya? Dulu pernah Profesor Dr. Zakia Derajat menulis sebuah buku Apa Arti Hidup gitu kan. Kalau kita baca maka esensinya menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita berasal dari Allah, kemudian ketika kita beraktivitas selama di dunia ini harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah, karena persiapan diri kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja tadi Pak Acu menyampaikan bahwa ada di antara saudara kita yang hari ini meninggalkan kita semua. Ya, kita tidak paham, tidak mengerti. Besok lusa entah siapa yang akan diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak paham. Ya, apakah Ramadan tahun yang akan datang masih bisa kita melaksanakan kewajiban kita di dalamnya? Ya, karena pada kenyataannya ada yang pertama, hari pertama sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menjelang akhir, belum kebagian lebaran, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di hari Ramadan, kayak almarhum Pak Haji Ma'mun. Sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terpenting, masyaallah muslimin. Oleh karena itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang kamu cintai, silakan cintai. Mau mencintai suami, mau mencintai istri, mau mencintai anak, mau mencintai harta, mau mencintai pangkat, jabatan, apapun silahkan cintai. Tapi ingat sesungguhnya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Yaitu anak, istri yang kita cintai, kemudian pangkat, jabatan, status sosial yang kita sandang hari ini. Ketika Ijrail memanggil kita, maka itu semua kita tinggalkan. Maka semua itu kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'mal masyita fa innaka majzi'un bih. Demikian pula terkait dengan aktivitas, silakan apapun kamu lakukan. Tapi ingat, sesungguhnya itu semua akan diminta pertanggungjawabannya, akan diminta pertanggungjawabannya dan akan diberi balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya kira itu. Jadi inilah yang terpenting bagi kita semua. Kemudian masyarakat muslimin billahi, billah artinya kita hidup ini sejak kita lahir ke dunia sampai dengan saat ini, bahkan insya Allah sampai dengan di akhir hayat kita, tentunya ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa begini hari ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia itu hanya menjadi asbab saja. Tapi hakikinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan hari ini selalu memberikan pertolongan kepada kita. Harapan, cita-cita yang kita inginkan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Mudah-mudahan selalu juga disertai dengan diridhonya. Kemudian yang terakhir lillah. Tidak lama lagi Ibu Bapak sekalian kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan batas usianya yang mulia hanya sampai 63 tahun, maka bagi kita yang sudah berusia 60 tahun, kira-kira tinggal 3 tahun lagi ke depan begitu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang usianya sudah 62 tahun, berarti tinggal 1 tahun lagi. Bagaimana kalau yang sudah 63 tahun? Ya tinggal menghitung bulan. Tinggal menghitung bulan gitu kan. Dan itu semua, masyarakat muslimin, kita harus berupaya, berusaha supaya husnul khotimah gitu. Husnul khotimah itu adalah happy ending, ujungnya itu bahagia gitulah, ujungnya itu bahagia. Ketika ingin ujungnya bahagia tidak mungkin kalau tidak diawali startnya dengan kebaikan. Dalam perjalanannya melakukan kebaikan-kebaikan gitu kan. Tidak mungkin ujungnya bahagia, tidak mungkin ujungnya baik kalau itu semua tidak diisi dengan start awalnya dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Gitu kan. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan kita semua selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya, memohon perlindungannya, memohon bimbingannya supaya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah manakala suatu saat nanti diminta untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini memerlukan kesabaran luar biasa bagi kita, dan kemana-mana pun kita dibatasi, di lockdown. Ibu sekalian, saya sering menasehati diri sendiri dan juga keluarga terkait dengan masalah ini. Terus untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan dari pemerintah supaya kita tidak salah langkah. Itu termasuk saat ini kita sudah diwacanakan mengenai new normal life, kehidupan tatanan baru. Jangan sampai salah persepsi seolah-olah di kiri kanan kita, depan dan belakang kita sudah tidak ada masalah. Padahal kita ini masih dirundung dengan masalah. Itu kami melihat perkembangan 2 hari yang lalu, termasuk hari ini, termasuk yang kemarin, peningkatan kasusnya cukup signifikan. Kemarin itu sampai hampir mencapai 900-an. Hampir kembali kepada H-1 sebelum Lebaran, 973. Oleh karena itu maka di daerah-daerah yang tadi dikenal dengan zona merah biasanya sangat ketat sekali, baik di lingkungan tempat kerjanya dan lain-lain. Saya pun mohon doa dari ibu bapak supaya bisa bersabar terkait dengan persoalan-persoalan ini. Karena terus terang saja, waduh kita hampir nggak sabar, ingin kemana-mana. Reuni kayak begini inginnya kita secara terbuka dilakukan. Tapi kondisi juga yang membatasi. Itu. Saya tahu persis bagaimana kondisi di Jakarta saat ini. Gitu kan. Penanganan baik sebelum Ramadan maupun sesudah Ramadan. Sehingga untuk urusan-urusan yang terkait dengan kedinasan pun di lingkungan kami kemarin tuh hanya 75% dirumahkan, apa yang disebut dengan kerja dari rumah gitulah. Walaupun ya jujur saja tidak bisa efektif seperti kita terjun langsung melakukan pekerjaan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Ibu sekalian, itulah barangkali sekedar untuk nyambung silaturahim dari saya secara pribadi, Haji Jajat dan juga keluarga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan dan kesalahan, baik kepada Pak Bani selaku guru kita semua, Pak Deden selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur,
para senior dan para junior atas segala kehilapan dan kesalahan. Terutama hapunten simkuring joledar tara anjang sono sareng silaturahim. Insyaallah panginten upami tos pensiun mah langkung efektif katingalina mah gitulah. Ya. Ayeuna masih ditarik-tarik sareng dibedol-bedol sareng kegiatan-kegiatan anu bersifat kewajiban selaku pegawai lah gitu di lingkungan dinas instansi. Tur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Kang Haji Jajat atas ilmu dan wejangannya. Semoga memberikan bermanfaat bagi kita semua pada umumnya, wabil khusus bagi Kang Haji Jajat dan keluarga. Amin. Amin. Baik, selanjutnya memasuki acara terakhir yaitu doa tutup yang akan dipandu oleh Kang Anwar Jahid. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا ربنا ترحمكم من ينبغي جلال وعظيم سلطانك اللهم انصر شيئا من ربنا لك الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Kang Anwar yang telah memimpin doanya. Demikian tadi Bapak Ibu Akang Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu Akang Teteh, rekan juga adik-adikku sekalian, rangkaian acara halal bihalal Ika Manpacet semua angkatan untuk tahun ini. Alhamdulillah setelah terselenggara secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting yang telah dihadiri oleh kurang lebih 31 orang yang masih on di sini sampai selesai. Terima kasih Alhamdulillah. semua audiens Alhamdulillah. yang telah mengikuti acara dari awal sampai selesai. Terima kasih juga kepada Bapak kami, Bapak Haji Sobandi, Pak Deden, Kang Haji Jajat, kesediaan waktunya, Kang Usep juga dari Surabaya, Kang Dedi Adabili dari Kendal ya. Juga siapa lagi nih yang jauh-jauh juga sudah bersedia bisa datang Makassar. Bergabung di sini. Iya, Makassar. Jakarta, Bu. Prihatin dari Bogor, dari Jakarta. Dari mana lagi? Sukabumi. Kemudian Jampang. mana lagi? Dari Cijedil. 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 Banten hadir, Banten. Jadi Ya, apa jadi? untuk mungkin Cilhas kalau hadir. diadakan lagi bisa bergabung lagi di sini. Mudah-mudahan tahun depan tidak lagi virtual seperti ini lagi, bisa bertatap muka. Amin. Sehingga girohnya dan semangatnya lebih membahana begitu. Amin. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf jika ada sikap maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya sendiri
Ai Hikmawati Sama-sama Bu Ai. Salam kangen untuk semua. keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai Amin, ya jumpa Allah. di acara halal beli halal berikutnya. Setelah ini Bapak dan Ibu mangga silahkan yang masih mau beranjang sana, yang mau bertukar pengalaman, berbagi cerita, masih bisa stay on di sini. Kang Wildan, boleh kan Kang Wildan? Selfie dulu. Iya. Boleh. Ya. Konsumsi tuh mana? Silahkan yang mau sambil Besek. Bisi bede di selangku hiburan heula Bu Ai, mangga. boleh. Beseknya mana beseknya? Keluarkan besek. Musikna. Ke dapur, baru dah ke Ya, dapur. Kang Yudi, mana Kang Yudi? Musikna Kang Yudi. Stop dulu. Pak Utek, mana Pak Utek? Ayo foto bersama tuh. Foto bersama dulu, dipoto dulu. Foto, mohon enggak. Foto bersama Foto Kang siap ya. Kita foto. Ya. Action. 1, 2, 3. Udah ding, siap ding. Nangkap. Nah, Sekali lagi. Acara bebas. Foto bebas. foto bebas ya. Dua jari. Ya. Foto bebas, oke. 1, 2, 3. Oke. Umi keren. Ya. Baiklah, demikian Bapak Ibu. Saya tutup dulu ya. Baru kalau setelah ini silahkan mau diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kus prihatin. Silakan dinaikkan Aisyahnya dinaikkan. Hiburan. Kang Anwar nanti kemesraan ya. Siapa vokalnya? Hanya Kang Anwar sareng Bu Ai, Bu Ibet, mangga. Anu bade ngiring-nyanyi. Bareng-bareng aja kita nyanyi lagu kemesraan itu. Bareng-bareng cenah mangga. Dimusikannya. Siap. Kang Anwar Nanti musiknya kemesraan Kang bareng-bareng. Anwar mangga. Bareng-bareng kemesraannya ya. Top mangga. Kemesraan ya, kemesraan. Siap. Yang masih mute mangga audiona kita nyanyi bareng sama-sama lagu kemesraan. Silakan. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang menepi. Ada burung camat berbara erat berderunya air. Alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan suara gitar mengalunkan melodi Udah kedengaran ya gitar Kang Anwarnya? Erat bersatu bertabuh jiwa, Hangatkan jiwa saat ini. Mesraan Itu Kang Anwar.
Kemesraan ini ingin ku kenang selalu hatiku damai. Aku tak bisa bersamamu. Tertarik gitarnya. Iya, gitarnya nggak kedengaran. Jadi nggak kedengeran kuncinya. Kemarin mah itu bisa bareng ya gitu, bagus. Eta naha atuh keluar kalah kumaha eta. Harus pakai mikrofon mungkin ke gitarnya. Jadi Iya. biar kedengaran semua. Iya, benar. Kan Kang Anwar punya. Bibet nyanyi. Pelabuhan. Lagu yang lain dong. Ibet, lagu yang lain dong. Lagu apa? Lagu apa Bu Ibet? Mau apa lagunya? Jadi pamit mundur. Kami pamit mundur di payun hatur nuhun halal bihalalna. Kuena ya kuena. Batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuang ayat natenya. Kuena. Aya kene. Waalaikumsalam. Kuena ieu putri salju, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, eta dari ka mana? Bapak Bandi, Pak Kepala atur nuhun. Pak Bandi tur nuhun, Pak. Kepala atur nuhun kasumpinganana Pak Bandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga sadayana pamitnya. Punten. Mangga. Hatur nuhun Kang Haji Jajat. Ini pembawa acara. Mangga Kang. Abdi mohon pamit kasadayana. Mangga Bapak. Tahun payun masih. Bapak kasumpinganana. Makin kene urang tiasa patepang deui Amin. sadayana. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita nanti. Abdi oge mangga Bu Ai kasadayana hatur nuhun, abdi oge bade pamit. Hatur nuhun atau salabila mugi-mugi kepayuna tiasa di darat teu di online ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.